Pada tanggal 25 April 2021, di daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di daerah Sewon, Bantul, terjadi peristiwa yang mengenaskan, di mana seorang bocah berumur 10 tahun mendadak meregang nyawa dan meninggal usai memakan takjil yang dibawakan oleh ayahnya. Bocah malang itu bernama Naba Faiz Prasetya. Naba merupakan siswa kelas 4 SD di Muhammadiyah Karangkajen 4. Ia merupakan anak kedua dari Bandiman, yang saat itu berusia 47 tahun dan merupakan seorang pengemudi ojek online. Naba meninggal dunia setelah menyantap sate untuk takjil atau makanan pembuka puasa yang dibawa ayahnya. Sate takjil tersebut adalah pesanan dari kliennya untuk diberikan kepada seseorang. Namun setelah Bandiman tiba pada alamat tujuan, pemilik alamat tersebut menolak karena tidak mengenali pengirimnya. Kemudian mengembalikan takjil itu kepada Bandiman. Bandiman pun bingung. Tapi daripada dibuang, ia berpikir positif dan menganggap kalau sate takjil itu mungkin sudah menjadi rezekinya. Begitu sampai di rumah, Bandiman menceritakan tentang perkara sate salah alamat tersebut dan mengajak keluarganya untuk bersama-sama menikmatinya. Kemudian ia dan keluarganya berkumpul dan menunggu waktu berbuka dengan hidangan sate takjil itu. Ketika tiba waktu berbuka puasa, Bandiman cukup minum teh dan mempersilahkan istri dan anaknya untuk makan hidangan yang ada. Anak pertama hanya menyicipi satenya saja tanpa bumbu. Tidak ada komentar. Rasanya biasa saja. Kemudian Naba dan istri Bandiman yang bernama Titi Rini memakan sate berikut dengan bumbunya. Tapi segera setelah menyantap, Titi dan Naba merasakan pahit di lidah mereka. Mereka ambil minum untuk mendorong sate agar mudah tertelan. Tak lama setelah menelan, tiba-tiba mereka terlihat sulit bernafas, kemudian lunglai dan jatuh tergeletak. Dalam kepanikan, Bandiman melarikan anak dan istrinya ke RSUD Kota Yogyakarta. Tapi tim medis di rumah sakit tidak bisa berbuat banyak. Nyawa Naba tidak dapat ditolong dan meninggal dunia di ruang penanganan. Sementara Titi masih dapat diselamatkan berkat kerja keras tim medis. Setelah kondisinya stabil, Titi diberikan perawatan intensif. Menurut bukti medis, anak dan istri Bandiman diketahui mengkonsumsi zat beracun sianida yang sebelumnya telah dilarutkan ke dalam bumbu sate. Itulah mengapa Bandiman dan kakaknya Naba tidak terkena efek dari racun itu. Karena Bandiman belum sempat makan sate, sementara anak pertama yang juga kakaknya Naba tidak memakan sate dengan bumbunya. Sekedar informasi, sianida adalah zat yang memiliki sifat beracun bagi tubuh manusia. Jika dikonsumsi dalam dosis berlebih, efeknya sangat berbahaya. Tidak hanya akan membuat mual-mual atau muntah, sianida dapat menyebabkan kematian. Karena reaksi racun yang satu ini bisa mempengaruhi respirasi sel, mencegah sel dalam tubuh untuk mengikat oksigen, sehingga sianida akan lebih berdampak pada jantung dan otak dibanding organ lainnya. Ini karena kedua organ tersebut membutuhkan lebih banyak oksigen daripada organ lainnya. Pertanyaannya, siapakah orang misterius pengirim takjil itu? Mengapa ia melakukan hal yang keji tersebut? Dan apa motifnya? Belakangan diketahui kalau pengirim sate takjil tersebut adalah wanita yang menggunakan nama fiktif ketika menggunakan jasa Bandiman untuk mengantar sate sianida. Wanita misterius itu adalah Nani Apriliani Nurjaman, yang saat itu berusia 25 tahun. Nani berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Ia bekerja sebagai karyawan di salon kecantikan. Dalam pengakuannya, Nani menggunakan jasa Bandiman untuk menyakiti seseorang yang telah mengecewakannya. Begini ceritanya. Sejak tahun 2017, Nani menjalin kasih dengan seorang pelanggannya yang juga seorang polisi bernama Ibtu Tommy. Menurut keterangan Nani, ia dan Ibtu Tommy telah berpacaran cukup lama dan berniat untuk melanjutkan ke tahap yang lebih serius, yaitu dengan melangkah ke jenjang pernikahan. Namun di tengah jalan, Ibtu Tommy lebih memilih wanita lain. Wanita itu adalah istrinya. Ya, Ibtu Tommy telah beristri. Sebelum berpacaran, Nani pun sudah tahu kalau Ibtu Tommy sudah memiliki istri. Namun, Nani dibutakan oleh cinta, sehingga ia tetap setia mencintai Ibtu Tommy meskipun statusnya adalah sebagai wanita idaman lain.
Apalagi, Ibtu Tommy pernah menjanjikan untuk menikahi Nani, membuat Nani semakin gila, semakin cinta, semakin buta. Apapun akan Nani lakukan selama ia bisa tetap berada di sisi Ibtu Tommy. Di lain tempat, Agus Rianto, Ketua RT di Cepoko Jajar, Sitimulyo, Piungan, di mana Nani tinggal, memberikan keterangan bahwa Nani dan Ibtu Tommy telah menikah siri dan telah tinggal bersama selama setahun terakhir. Keduanya juga sempat bertemu dengan Agus untuk menjelaskan status mereka dan meminta surat izin tinggal di lokasi tersebut. Namun, Maman, ayah Nani, justru tidak mengetahui dan menyangkal kalau Nani telah menikah. Maman menambahkan, sewaktu mereka berdua berkunjung ke rumahnya, tidak ada bahasan sedikit pun mengenai status nikah, apalagi tinggal bersama. Waktu itu mereka bilang kalau mereka hanya berpacaran, tidak lebih dari itu. Karena Ibtu Tommy telah memiliki istri, hubungannya dengan Nani hanya terasa dahsyat di tahun pertama. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka kian lama merenggang. Ibtu Tommy mulai jarang mengunjungi Nani dan jarang memberi kabar. Nani merasa dipermainkan. Ia kesal dan sakit hati karena ikatan pernikahan hanya janji manis Ibtu Tommy untuk mendapatkan kenikmatan. Di masa galaunya, Nani sering curhat dengan pelanggan pria berinisial R. Ternyata, R diam-diam menyukai Nani. Namun Nani tidak menaruh hati padanya. Tetapi R tetap sabar dan mendengarkan segala curhatannya. Sampai di suatu waktu, ketika Nani sedang dalam kesedihan yang tak bisa ia tutupi, R merasa tak tega. R tak ingin terus-menerus melihat Nani tersiksa, selalu bersedih. R pun berusaha membantu mencarikan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi Nani. Menurut pengakuan Nani, R menyarankan memberikan pelajaran kepada Ibtu Tommy. Caranya dengan memberikan kalium sianida yang dicampur dengan makanan. R juga yang meyakinkan bahwa setelah kalium sianida dimakan dan masuk ke dalam sistem tubuh, efeknya hanya muntah dan diare. Tapi tim polisi tidak segera percaya. Mereka menduga hal ini sangat mungkin hanya merupakan alibi Nani, yaitu dengan menciptakan tokoh fiktif R agar kesalahannya terasa lebih ringan. Seolah-olah bukan ia yang merencanakan semuanya. Karena ketika dimintai kesaksian yang terpisah, orang-orang terdekat Nani tidak ada yang mengetahui siapa R sesungguhnya. Setelah digali lebih dalam lagi, ternyata Nani sudah menyusun rencana tersebut 3 bulan sebelumnya. Untuk melengkapi rencananya, Nani mencari informasi dan akhirnya dapat membeli racun kalium sianida secara online. Nani membeli sebanyak 250 gram pada bulan Maret 2021. Setelah itu, Nani mulai mengatur strategi untuk merealisasikannya. Pada tanggal 25 April 2021, Nani pergi membeli sate berikut dengan lontong dan beberapa kue takjil. Kemudian, ia kembali ke rumah dan memasukkan bubuk sianida ke dalam bumbu sate dan mengaduknya hingga larut, merata bersama dengan bumbu satenya. Setelah semuanya selesai dipersiapkan, Nani pergi keluar untuk mencari orang yang mau mengirimkan paket takjil tersebut. Masih di hari yang sama, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, di sebuah masjid di dekat area Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta, Bandiman baru selesai sholat dan sedang bersiap di samping motornya. Nani melihat Bandiman dan segera mendekatinya. Ia meminta bantuan Bandiman untuk mengantarkan paket takjil. Nani telah membuat satu bingkisan yang berisi sebungkus sate lontong dan satu kotak snack untuk takjil. Tapi Nani meminta kepada Bandiman untuk melakukan pengiriman tanpa menggunakan aplikasi ojek online. Nani beralasan kalau ia belum mendownload aplikasinya. Polisi menduga ini dilakukan Nani agar tidak bisa terlacak oleh aplikasi. Nani juga berusaha menemukan pengemudi ojol yang agak jauh dari rumahnya untuk mencegah pelacakan. Mendengar alasan Nani yang belum punya aplikasi, Bandiman memaklumi dan menyetujui. Lalu Nani memberikan alamat tujuan pengiriman kepada Bandiman di sebuah kertas, lengkap dengan nomor telepon si penerima paket, yaitu Ibtu Tommy. Nani juga berpesan kepada Bandiman, jika ditanya siapa pengirimnya, bilang saja, ini paket takjil dari Pak Hamid. Setelah semua jelas, Bandiman pergi tanpa kecurigaan. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat,
Bandiman tiba di lokasi tujuan. Ia langsung menghubungi nomor Ibtu Tommy. Ternyata, Ibtu Tommy sedang berada di luar kota. Percakapan tak berlangsung lama karena Ibtu Tommy sedang sibuk dan segera mengakhiri telepon. Kemudian Bandiman berinisiatif untuk menitipkan paket yang dibawanya kepada orang yang ada di rumah saat itu. Orang tersebut adalah istri sah Ibtu Tommy. Tapi istri Ibtu Tommy tidak langsung menerima. Ia menelpon suaminya untuk memastikan, "Apakah kamu punya kenalan bernama Pak Hamid?" Ibtu Tommy menjawab, "Tidak, saya tidak kenal." "Sudah, mungkin itu orderan fiktif. Jangan diterima." Istri Ibtu Tommy kemudian berkata kepada Bandiman, "Sudah Pak, bawa pulang saja paketnya. Suami saya tidak mengenal pengirimnya." Tanpa berargumen, Bandiman menyudahi percakapan dan membawa pulang paket tersebut. Ia bergegas karena sudah berjanji ingin berbuka puasa di rumah bersama anak dan istrinya. Paket sate tajil akhirnya menemukan korban, tapi naas, korbannya salah sasaran. Tanggal 30 Mei 2021, Nani ditangkap di rumahnya di Kelurahan Situmulyo, Kecamatan Piungan, Bantul. Penangkapan Nani dibantu keterangan saksi-saksi dan beberapa tayangan CCTV di lokasi pertemuan antara Nani dan Bandiman. Nani pun disidang dan hakim pengadilan memvonis Nani 16 tahun penjara. Dari kejadian ini, selain kepada korban dan pelaku, perhatian masyarakat juga tertuju kepada marketplace yang membolehkan penjualan sianida dan bahan kimia berbahaya lainnya. Hal ini akan sangat meresahkan, karena seseorang dapat dengan mudah membeli bahan kimia berbahaya dan beracun yang sangat rentan disalahgunakan. Pada akhirnya, beberapa hari setelah kejadian ini, para penyedia jasa marketplace berbenah diri, memberikan keamanan ekstra, serta ikut peraturan pemerintah tentang penjualan produk yang terlarang atau membutuhkan izin khusus. Memang, banyak jalan menuju Roma, tapi usaha marketplace patut dihargai demi kenyamanan bersama. Entah apa yang dirasakan Bandiman atas kejadian ini. Niatnya hanya ingin menyenangkan keluarga dengan membawa hidangan berbuka puasa. Namun, anaknya malah menjadi korban malang dari rencana pembunuhan yang salah sasaran. Doa saya menyertai Naba dan keluarga Pak Bandiman. Semoga Naba mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Dan yang ditinggalkan, semoga mendapat kekuatan dan kemudahan. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita lainnya.